Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar hasil Liga Eropa Tottenham versus Manchester United. The Lillywhite juara. Hasil Tottenham Hotspur versus Manchester United di final Liga Eropa sudah diketahui. Duel di Stadion San Mamés Bilbao, Spanyol itu berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk The Lillywhite. Gol tunggal kemenangan Spurs dicetak oleh Brennan Johnson di menit ke-42. Mereka mengakhiri puasa trofi dalam kurun 17 tahun terakhir. Spurs berhasil menjuarai Liga Eropa sekaligus merebut tiket ke Liga Champions 2025-2026. Mereka juga mengakhiri puasa gelar sejak terakhir pada juara Piala Liga Inggris di tahun 2007-2008. Timnas Indonesia tanpa pemain Persib gini respon Hodak. Timnas Indonesia memanggil 32 pemain untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dari 32 nama tersebut tidak ada satupun pemain dari Persib Bandung. Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan dari publik sepak bola Indonesia, mengingat skuad Maung Bandung baru saja mencatatkan sejarah dengan menjuarai kompetisi Liga 1. Pelatih Persib Bojan Hodak enggan memberikan komentar soal situasi tersebut. Menurutnya, keputusan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia merupakan kewenangan pelatih utama Patrick Kluivert. Untuk ini silahkan tanyakan ke Kluivert. Untuk ini saya tidak bisa menjawabnya, kata Bojan Hodak kepada wartawan di Stadion Arca Manik, Bandung. Kendati begitu, pelatih asal Kroasia ini melihat ada sisi positif dari tidak ada anak asuhnya ke Timnas Indonesia. Mark Locke dan kawan-kawan tentunya memiliki kesempatan untuk berlibur setelah menjalani kompetisi yang cukup panjang. Ya, mungkin bagus karena beberapa pemain terlalu banyak menghadapi pertandingan, terlalu banyak bermain. Jadi untuk istirahat itu bagus, ungkap Bojan Hodak. Hubungan memanas, Ciro Alves tepis omongan Hodak. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan Ciro Alves tidak memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Berbagai spekulasi pun mencuat. Salah satu spekulasi liar yang terdengar adalah ada adil dari Bojan Hodak mengenai kepergian sang pemain berusia 36 tahun tersebut. Namun Bojan Hodak menegaskan bahwa hubungannya dengan Ciro Alves baik-baik saja selama 2 musim menakodai Persib Bandung. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa Ciro merupakan salah satu pemain kesukaannya. Lebih lanjut, Bojan Hodak menyebut keputusan Ciro hengkang murni lantaran alasan profesionalisme karena mendapatkan tawaran kontrak dari klub lain. Pemegang asis terbanyak Persib di Liga 1 musim ini itu mendapatkan kontrak lebih baik berdurasi 3 tahun dari Malut United yang sesuai keinginannya. Jika dia mendapatkan tawaran yang lebih besar, maka saya senang untuk dia dan keluarganya karena dia mendapatkan kontrak yang top. Lebih lama itu juga bagus untuk masa depannya, tetapi untuk ini kami tidak bisa menahannya, jelas Bojan Hodak. Bojan Hodak menilai kondisi tersebut sudah bisa dan sudah biasa di dunia sepak bola. Ketika ada tawaran yang lebih menarik, pemain berhak untuk menerima itu. Tak lama setelah Bojan Hodak mengeluarkan pernyataan tadi, Ciro Alves langsung membuat klarifikasi di saluran Instagram pribadinya. Ciro menegaskan bahwa ia ingin bertahan di tim kebanggaan warga Jawa Barat itu hingga pensiun. Lebih lanjut, Ciro Alves mengatakan bahwa kepergiannya bukanlah karena soal uang, dalam hal ini gaji maupun kontrak yang lebih baik dari tim lain. Saya ingin menegaskan bahwa kepergian saya tidak ada hubungannya dengan gaji atau hal-hal semacam itu, termasuk kontrak. Saya hanya menghormati keputusan orang-orang yang saat ini menjalankan klub, pabar Ciro Alves mengatakan. Of course. Now, the other thing, now they asked me about this, and I said they twisting, turning words. Nobody can say bad words about you, because 3 years you die for this club. Even he's sick, even he's injured, he played. Yeah. Nobody asked. And the thing is that club didn't give him offer on time. They were negotiating verbally, but there was not offer. He got big offer. I'm the one who says Ciro thing about you and your family. But why no me no stay? Because PCB no give offer. Yeah, I never give a offer about PCB. I'm waiting for a long time. I just have a first talking in February, in November, in December. He speak me, oh Ciro, just no official, just give you 1 year and salary down.
After this, never touch again. Wait and wait. Because I always speak. I'm like this club. I love this club. This is my dream for finishing career here. But this is normal football. Okay, PCB no give up fight for me. This is no problem. This is normal. But this is my word, transparent. Always speak true. I love this club. Ada dua pelatih rumor tangani Persija Jakarta. Pertama adalah Mauricio Souza. Pelatih asal Brazil ini merupakan ex-pelatih Madura United di musim 2023-2024, di mana dia mampu membawa Laskar Sepekrap maju ke babak playoff championship. Selama di Madura United, Mauricio Souza memimpin 30 pertandingan dengan hasil 13 kemenangan, 9 kali imbang, dan hanya 8 kali kalah. Total poin Laskar Sepekrap mencapai 48 poin. Mauricio merupakan pelatih Madura United di Liga 1 dan berhasil membawa timnya bersaing di papan atas. Sementara sosok kedua adalah dari Dzeka Lecic. Pelatih ini juga punya pengalaman di Indonesia dengan menangani PSM Makassar di Liga 1 2019. Meski hanya semusim, dia punya catatan yang cukup baik. Dari J tercatat memainkan 54 pertandingan dengan total 24 kemenangan, 7 kali imbang, dan 22 kali kalah. PSM saat itu duduk di urutan ke-12 di klasemen akhir dan masuk zona semifinal AFC Cup 2019, namun menjuarai Piala Indonesia 2019 kala itu. Rumor dari Dzeka Lecic ini juga sudah ramai. Dia disebut jadi kandidat terkuat untuk menangani Persija Jakarta musim depan. Persebaya akhiri kerjasama dengan legend M. Hidayat. Perseba Surabaya resmi mengakhiri kerjasama dengan salah satu pemain seniornya, Muhammad Hidayat. Informasi itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Persebaya pada Rabu sore 21 Mei 2025. Hidayat akan menjalani laga terakhirnya bersama Green Force pada Jumat 23 Mei 2025. Pertandingan perpisahan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, markas Persebaya, melawan Bali United. Pengumuman itu menandai akhir dari perjalanan panjang Hidayat yang telah dimulai sejak 2017. Saat itu ia berperan penting dalam membawa Bajul Ijo kembali ke puncak sepak bola nasional. Setiap awal pasti ada akhir. Dimulai pada 2017 saat Persebaya kembali ke pentas sepak bola tanah air. Kini perjalanan Muhammad Hidayat bersama Green Force akan berakhir pada Jumat 23 Mei 2025 saat Persebaya menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo. Tulis akun resmi klub di Instagram. Pep Munoz rumor jadi pelatih Persebaya. Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendapuk pelatih baru untuk mempersiapkan diri menyambut era baru meskipun kompetisi musim ini belum selesai dan hampir tuntas. Jika negosiasi mencapai kesepakatan, maka Pep Munoz akan menggantikan posisi Paul Musser sebagai pelatih kepala. Kabar ini pun ramai diperbincangkan usai laga terakhir Persebaya melawan Borneo FC pekan lalu. Disebutkan Munoz adalah kandidat utama yang sedang didekati Persebaya. Bahkan disebut-sebut sudah mencapai deal secara lisan meski belum diumumkan resmi ke publik. Memiliki nama lengkap Jose Manuel Munoz Joyo, pelatih 45 tahun ini lahir di Terrassa, Spanyol pada 2 Agustus 1979. Ia saat ini masih menangani klub asal Kamboja, Suai Rieng, sejak ditunjuk pada 6 Mei 2023 lalu. Tidak berhenti sampai di situ, Munoz juga dipercaya menjadi asisten pelatih timnas China pada tahun 2022 hingga 2023. Pengalaman menangani tim nasional tentu menjadi nilai tambah tersendiri dalam karirnya. Permintaan unik Aremania minta Arema FC kalah lawan Semen Padang. Arema FC sedang melakukan persiapan serius jelang laga pamungkas Seri Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Manajemen tim Singoedan memberikan perhatian lebih untuk pertandingan melawan Semen Padang. Meski sudah aman di papan tengah, Dendi Santoso dan kawan-kawan diminta bermain lebih baik untuk meneguk tim asal Padang tersebut. Manajemen Arema sepertinya tersinggung ucapan penasihat Semen Padang Andre Rosidare. Andre Rosidare merasa timnya pernah dicurangi pada 2017 lalu saat leg kedua semifinal Piala Presiden. Sementara manajemen Arema merasa timnya pantas menang telak 5-2. Asisten pelatih Arema Kuncoro menegaskan jika penasihat Semen Padang tersebut sudah melakukan kesalahan. Saya sudah tahu statementnya, itu hanya pesiwar. Namun justru membuat pemain kami lebih bersemangat menghadapi laga ini, kata Kuncoro.
Hanya ada hal menarik yang membanjiri kolom komentar akun Instagram Arema FC. Banyak netizen yang berlatar belakang Aremania kali ini berharap Singoedan kalah. Mereka berharap timnya lain atau timnya kalah, sehingga PSS Sleman yang terdegradasi karena ada rivalitas tersendiri antara Aremania dengan fans PSS Sleman. Yap, Aremania pernah diserang lewat lemparan keramik waktu away di Maguwoharjo. Selain itu, bus tim Arema FC juga pernah dilempari batu hingga pemain dan staf Arema terluka pada 2023 lalu. Selain itu, Aremania tersinggung dengan spanduk yang pernah dibentangkan supporter PSS. Mereka membentangkan tulisan kick the lion out from this league. Sebagian supporter Arema FC kini berharap PSS yang terdegradasi musim depan. Tak sedikit yang berharap Arema menurunkan pemain pelapis saat melawan Semen Padang hingga M. Rafli jadi kiper saja. Peter Hoekstra ingin persembahkan kemenangan di ultah PSS. Pelatih PSS Sleman Peter Hoekstra bertekad membuat timnya meraih kemenangan melawan Madura United. Arsitek asal Belanda itu ingin mempersembahkan kado yang indah untuk ulang tahun PSS Sleman ke-49. PSS merayakan hari jadi pada Selasa 20 Mei 2025. Klub berjuluk Super Alang Jawa itu menjalani laga ke-34 atau terakhir berliga 1 di Stadion Gelora Bangkalan pada Sabtu 24 Mei. Duel tersebut menjadi pertandingan sangat penting buat PSS Sleman untuk mengamankan tempatnya di kompetisi musim depan. Di sisi lain, sembari berharap sang rival Semen Padang terjungkal pada partai penutup. Laga pekan terakhir digelar secara serentak pada hari dan jam yang sama bagi 6 tim terbawah klasemen. PSS, Semen Padang dan Barito Putra bakal saling sikut memperebutkan satu slot agar stay di Liga 1 musim depan. Nick Kuipers resmi berpisah dengan Persib. Persib Bandung dipastikan tak diperkuat Nick Kuipers musim depan karena bek andalan Maung Bandung itu memutuskan hengkang di akhir Liga 1 musim ini. Kabar kepergian Nick Kuipers sudah terdengar lama. Kini rumor itu berubah menjadi kenyataan. Dalam ucapan perpisahannya dengan Persib, Nick Kuipers mengaku masih ingin bertahan di Persib. Namun ia memilih untuk mengakhiri kisahnya di Bandung pada akhir Liga 1 musim ini. Saya berharap dapat menyampaikan pesan ini selama beberapa tahun lagi. Tapi saya ingin memberitahu semua orang bahwa kisah saya di Bandung akan segera berakhir, tulis Nick Kuipers. Bek asal Belanda itu mengaku harus menyampaikan perpisahannya melalui sebuah video singkat dimulai dari kedatangannya ke Persib Bandung pada 2019 silam. Bagi Nick Kuipers, tak mudah meninggalkan klub yang sudah lama ia bela tersebut. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Persik Kediri dikalahkan Borneo FC dengan skor 1-2. Di pertandingan kali ini Stefano Lillipali berhasil mencetak gol. Modal berharga buat Lillipali ke timnas Indonesia. Di pertandingan lainnya Dewa United berhasil menang telak 4-0 dari PSPS Biak. Alexis Pereira mencetak hat-trick di laga ini. Dan di pertandingan lainnya, Persija Jakarta bermain imbang 0-0 melawan Malit United. Pertandingan ini juga menjadi pertandingan terakhir buat Marco Simic di Persija. Sementara itu di Gelora BJ Habibie Parepare, PSM Makassar berhasil menang tipis 1-0 berkat gol penalti dari Balotelli. Dan laga yang diwarnai flare sempat dihentikan ya. Persebaya Surabaya kalah 1-3 atas Bali United. Atas hasil ini Bali United atau Persebaya gagal ke Asia ya. Dan berikut ini klasemen sementaranya guys. Persib Bandung masih di puncak klasemen diikuti oleh Dewa United yang berhasil mengunci posisi nomor 2. Nomor 3 ada Malut United dan Persebaya finish di peringkat 4 nih. Borneo FC ada di nomor 5. Nomor 6 ada PSM Makassar. 7 ada Persija Jakarta. 9 ada Bali United dan 8 Bali United dan 9 PSPS Biak ya. Pindah ke papan bawah nomor 10 Arema FC, 11 Persita Tangerang, 12 Persik Kediri, 13 Persis Solo, 14 Madura United, dan 15 ini belum aman Semen Padang, PSS Sleman 16, 17 Barito Putra. Nasib ketiga klub ini akan ditentukan besok guys.
Jadi jangan lewatkan pertandingan buat besok penentuan degradasi ya.